Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Memweni Indriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administration and Supervision of Education. Hari ini saya Amrina Rosada dari kelompok 5 dan 2 rekan lainnya yaitu Melisa Amalia dan Muhammad Rahul Al-Farizi akan menjelaskan makalah kelompok kami yang berjudul Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1 sampai 3. 1. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Menurut para ahli, pengertian administrasi keuangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Arti sempit. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau pembukuan keuangan. 2. Arti luas. Administrasi keuangan menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. 2. Pentingnya administrasi keuangan. Administrasi keuangan sifatnya sangat penting karena bagian dari manajemen perusahaan dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan atas kegiatan usaha yang dilakukan untuk mengetahui sehat atau tidaknya perusahaan tertentu. Administrasi dalam keuangan dapat berjalan dengan baik jika adanya hubungan saling kerjasama dengan pihak terkait, memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Untuk melakukan pembenahan atas sistem administrasi dalam keuangan, perlu dibuat laporan kinerja perusahaan berisi profit dan arus kas yang diperoleh sesuai dengan kenaikan harga produk dan atau jasa. 3. Fungsi administrasi keuangan. 1. Fungsi investasi atau investment function. Ada kedua investasi yang ada dalam administrasi keuangan berupa investasi jangka pendek atau short term investment, merupakan investasi aset perusahaan yang nilainya rendah, seperti kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan investasi aset perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan di masa mendatang, seperti tanah, gedung, dan peralatan. 2. Fungsi mencari modal atau profit sharing function. Fungsi mencari modal mengarah pada aktivitas pembiayaan tiap-tiap aktivitas organisasi untuk membuat dan menentukan aturan pembagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Artinya, suatu perusahaan diwajibkan memilih modal pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang, atau dari modal perusahaan sendiri. 3. Fungsi pembelanjaan atau shopping function. Fungsi ini menandakan bahwa keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan dana, baik dana perusahaan sendiri maupun dana dari luar perusahaan, untuk membiayai semua kegiatan perusahaan. Fungsi ini juga berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung. 4. Fungsi pembagian laba atau fundraising function. Fungsi yang terakhir adalah mencari investor ataupun sponsor dalam menyediakan tambahan modal untuk perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengembangkan usaha sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rahul Al-Farizi. 4. Tujuan administrasi keuangan. Tujuan dari pelaksanaannya adalah untuk memproses serta mengatur akuntansi keuangan perusahaan agar sistem keuangan dapat berjalan dengan baik.
Tujuan lainnya adalah 1. Untuk mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada perusahaan. 2. Mempermudah kegiatan transaksi keuangan sesuai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. 3. Mempermudah manajer keuangan dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. 5. Komponen administrasi keuangan. A. Perencanaan keuangan adalah seluruh kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan kas yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. B. Penganggaran keuangan yaitu kegiatan anggaran pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah dibuat dan direncanakan sebelumnya secara rinci. C. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan pembiayaan dana atau modal yang dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan. D. Pencarian keuangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dana atau modal agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang dibuat perusahaan. E. Pengendalian keuangan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan kinerja keuangan di suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas administrasi keuangan. Jadi tugas administrasi keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah melakukan rencana keuangan dari awal. Rencana keuangan perusahaan meliputi aspek pendapatan, pembayaran, dan pinjaman yang dibuat secara terstruktur dan sistematis. Nah, rencana keuangan harus dibuat terlebih dahulu berdasarkan hasil laporan keuangan pada periode sebelumnya atau periode bulan-bulan yang lalu. Yang kedua adalah membuat laporan keuangan perusahaan. Staf administrasi diberi tugas untuk membuat dan menyusun laporan keuangan secara bertahap, dimulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Dan laporan keuangan ini bisa dibuat berdasarkan nilai aktivitas atau aliran arus kas yang masuk dan keluar. Yang ketiga adalah mengelola uang tunai dan modal. Staf administrasi harus bertanggung jawab untuk melaporkan penarikan dana atau setoran modal, membuka rekening baru, menentukan banyaknya jumlah setoran dana yang dideposito, serta juga mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan uang tunai perusahaan. Dan yang terakhir adalah mengelola pinjaman kredit. Jadi, staf administrasi keuangan diberi tugas untuk membayarkan tagihan yang berkaitan dengan utang piutang suatu perusahaan, serta juga mengelola modal pinjaman kredit yang menjadi beban utang suatu perusahaan. Yang ketujuh adalah mengenai siapa saja petugas administrasi keuangan. Jadi, petugasnya ada 3. Yang pertama adalah administrasi kantor atau sekretaris. Yang pertama, tugas dari sekretaris adalah bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dan bank, misalnya saat menyetor uang di bank. Yang kedua, melakukan akuntansi untuk pajak atau sumbangan dana atas nama pemimpin perusahaan. Dan yang terakhir adalah menangani kas kecil dengan mencatat dan menyediakan dana untuk keperluan rutin dengan nilai kecil. Yang kedua adalah mengenai tugas administrasi, yaitu bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab bendahara ialah untuk bisa menerima aplikasi untuk aplikasi kecil. Jadi maksud aplikasi di sini adalah pembukuan dalam arus kas yang kecil, dan juga laporan akuntansi kas kecil dari administrator kantor. Dan selanjutnya adalah mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Dan yang terakhir, petugas administrasi adalah manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yaitu untuk dapat menerima dan melakukan pemeriksaan pada laporan kas kecil dan menyetujui aplikasi untuk mengisi dana tunai. Dan materi terakhir adalah apa manfaat dari administrasi keuangan. Jadi manfaat dari administrasi keuangan dibagi jadi 3, yaitu yang pertama, dengan adanya administrasi keuangan, pengeluaran dan pencatatan penerimaan organisasi menjadi lebih baik dan teratur. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa sifat dari administrasi keuangan adalah sistematis. Oleh karena itu, dengan adanya administrasi keuangan, maka seluruh pengeluaran dan pemasukan itu teratur dan terarah. Yang kedua adalah penggunaan dana organisasi menjadi mudah dipantau dan dikendalikan, serta lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam membuat laporan keuangan. Karena administrasi tadi
teratur dan terarah, otomatis kemungkinan sangat kecil adanya kekeliruan dalam pembuatan laporan. Oke, itulah materi presentasi dari kami mengenai administrasi keuangan. Jadi buat teman-teman yang ada yang kurang paham atau kurang jelas dari penjelasan kami, kami persilahkan untuk bertanya. Apabila ada salah dan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.